Yos menggerakkan bibir, mengambil amplop berkas dengan heran membukanya. Semenjak Yos masuk ke dalam, sepasang mata Darlin terus menatapnya. Yang tidak bisa dipungkiri adalah saat mendengar Yos mengatakan mempercayainya, dia merasa sangat senang. Tapi saat melihat Tuan Besar melemparkan barang padanya, dia pun merasa tegang. Barang ini, apakah begitu penting sampai menghancurkan kepercayaan antara mereka? Darlin menggigit bibir. Tangannya berkeringat. Saat Yos melihat isi berkas di dalamnya, wajahnya langsung berubah. Tapi juga dengan cepat kembali tenang. Dengan santai menutup amplopnya. Kakek, aku percaya pada Darlin. Masalah ini aku pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Ucapannya tidak membuat rasa tegang Darlin berkurang. Dari nada Yos, Darlin bisa mendengar betapa gawatnya masalah ini. Berkas ini benar-benar sangat penting. Yos, aku rasa kamu sudah gila. Kakek Yos dengan marah memukul meja. Yos melihat orang di sekitar. Kakeknya yang marah, ayahnya yang terlihat serius, adiknya yang sedang mengerutkan dahi, dan juga istrinya yang sedang berusaha menenangkan diri namun tetap tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Yos berjalan ke sisi Darlin, menggenggam tangannya. Tidak apa-apa kan? Maaf, aku pulang terlambat. Yos, kakek Yos menjerit. Yos menunduk lalu berkata, kakek, keluarga kita berdiri sampai sekarang bukan hanya bergantung pada barang ini, tapi pada cucu yang hebat. Pengaruh yang akan disebabkan oleh masalah ini bisa besar, bisa kecil. Aku akan membereskannya. Sebenarnya siapa yang ada di balik semua ini? Aku juga akan menyelidikinya dan membuatnya membayar semuanya. Saat ini Yos terlihat begitu tinggi. Kakek Yos terlihat begitu dingin. Bibirnya membentuk garis lurus dan sedikit pucat. Yos tidak memperdulikan ekspresinya, bangkit dan merangkul Darlin, lalu pergi. Wajah kakek Yos terlihat begitu mengerikan. Kiki bangkit, menggulurkan pinggulnya. Kakek, yang kakak katakan itu benar. Anda itu sudah tua. Lebih baik pergi lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Walaupun kakak tidak ada di sini, tapi terhadap tanggung jawabnya pada keluarga, dia tidak akan membuatmu kecewa. Sudahlah, pergi mandi dan istirahatlah dulu. Wajah kakek Yos terlihat semakin buruk. Memalingkan kepala melihat Kiki. Tatapan dingin itu seperti akan membunuh orang saja, membuat Kiki merinding. Tapi dia sudah terbiasa acuh tak acuh. Dengan wajah yang sama sekali tidak ada perubahan, langsung bangkit dan pergi. Yuga, lakukan pemeriksaan di Taman Pinus Hijau secara menyeluruh. Mulai dari hari ini, tidak boleh biarkan orang mengunjunginya, ucap Tuan Besar. Ayah, Anda ingin... Ayah Yos membuka matanya dengan lebar. Sepasang tangan Tuan Besar berada di belakang. Bukankah dia ingin membersihkan fitnahan pada wanita itu? Sebelum kebenarannya ditemukan, Darlin harus berada dalam penjagaan ketat. Aku ingin melihat betapa hebatnya si anak kurang ajar ini. Ayah Yos termenung, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Segera dia sama sekali tidak mengatakan apapun dan menerima tindakan kakek Yos. Dan saat ini Darlin sudah dibawa Yos ke Taman Pinus Hijau.
Darlin merasa seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Saat ini ditiup angin, seluruh tubuhnya merasa kedinginan. Yos menggelengkan kepala, memeluknya dengan erat. Sekarang sudah malam. Di luar terlalu dingin. Kamu seharusnya kembali istirahat. Yos, aku tahu kamu percaya padaku. Tapi sekarang aku juga ingin membantumu. Masalah ini sedikit aneh. Barusan aku teringat sesuatu. Aku harus memberitahukannya padamu. Darlin buru-buru menarik lengan Yos. Yos dengan heran menatapnya. Lalu mendengar dia berkata, "Hari ini yang pergi ke ruang buku kakek selain aku masih ada orang lain." Yos mensipitkan mata, tatapannya bergetar. Orang itu adalah Kiki, dan dia juga datang ke Taman Pinus Hijau. Darlin ragu sejenak, lalu menceritakan semua hal yang terjadi siang ini pada Yos. Yos terlihat terkejut dan juga terlihat apakah dia percaya atau tidak. Ekspresi Darlin terlihat tegang dengan tegang melihat ekspresi Yos. Dia hanya merasa curiga, tapi juga tidak yakin adalah Kiki. Tapi jika kakek sudah menyelidikinya, maka itu berarti para pelayan juga sudah diperiksa dan sudah dikeluarga dari daftar dicurigai. Jadi kecurigaan Kiki menjadi semakin besar. Tatapan Darlin terlihat penuh harapan. Dia tahu itu adalah adiknya dan hubungan mereka berdua sangat baik. Dia juga tidak tahu betapa penting dirinya di dalam hati Yos. Tapi kali ini Darlin harus mempertaruhkannya. Tatapan Yos terlihat gelap. Sama sekali tidak terlihat apapun. Darlin mulai kecewa. Akhirnya, saat sinar di tatapannya hampir menghilang, Yos baru berkata, "Apakah saat itu ada orang lain?" Yos berkata dengan lembut. Darlin tersenyum, wajahnya terlihat buruk. "Kamu tidak percaya kan?" Tidak menunggu Yos menjawab, Darlin pun berkata, "Tidak ada. Saat itu sama sekali tidak ada orang lain. Hanya ada aku sendiri. Jadi tidak ada yang bisa membuktikan ucapanku." Darlin sudah mengira Yos pasti merasa dia sedang berbohong. Yos dengan tidak tega memeluknya dan berkata, "Aku percaya padamu. Kamu jangan khawatir. Jangan takut." Yos dengan gemetar mencium dahinya dan berkata, "Tunggu aku. Aku pasti akan memberikan keadilan kepadamu." "Yos." Darlin menarik ujung bajunya. Yos jarang-jarang berkata lembut. "Tidurlah. Anak kita juga perlu istirahat." Darlin melepaskan tangannya, hanya menatap Yos pergi. Ruangan menjadi hening, begitu dingin sampai membuatnya gemetaran. Berbaring di ranjang, bagaimanapun tetap tidak bisa tidur. Semalaman tidak tidur. Rumah tua selalu dalam penjagaan ketat. Walaupun ada CCTV, tapi tempat yang dikatakan Darlin adalah bagian aula utama. Di sana seharusnya ada. Dan yang paling penting sekarang adalah setengah berkas itu ada di mana. Musuh keluarga Yos sangatlah banyak. Siapa yang memiliki kemampuan dan berniat untuk menghancurkan keluarga Yos? Setelah mengecek CCTV, Yos pun pergi ke ruang buku kakeknya. Paman Yuga mengatakan, "Kamu pergi mengecek CCTV." Ucap kakek sambil meneguk teh. Tengah malam meminum barang yang membuat tidak bisa tidur. Sudah dipastikan dia ingin terus berjaga. Yos menjawab,
Darlin bilang ada hal yang dicurigai, dan walaupun ruang buku tidak ada CCTV, tapi orang yang keluar masuk aula utama tetap bisa ditemukan. Kakek Yos tertegun lalu berkata, "Jangan sibuk lagi, siang ini sedang dalam perbaikan. Semua CCTV ditutup." Yos langsung mengangkat kepala. "Kakek, apakah yang kamu katakan itu benar?" "Yos, kamu keterlaluan. Apakah kamu mencurigai aku menggunakan barang penting keluarga kita untuk bercanda?" Kakek Yos langsung emosi dan melototinya. Yos mensipitkan mata. "Aku hanya mencurigai apakah kakek ingin melindungi seseorang." Kakek Yos tertegun. Ekspresinya tidak berubah. Tapi perubahan dalam seketika itu tetap terlihat oleh Yos. Ternyata dugaannya benar.